Kita bersama kembali dalam Bincang Hebat. Saya ingin tahu sahabat polisi itu apa? Kenapa sahabat polisi bukan sahabat masyarakat? Apakah kalau ada masalah di kepolisian hanya yang dibela polisi aja, sementara ada masyarakat? Enggak, itu gini. Kita ini kan organisasi dari masyarakat buat Polri. Segala sesuatu yang mau permasalahan apapun yang masih kita bisa sampaikan ke Polri, kita masih bisa memfasilitasi. Artinya nggak mungkin lah saya ini duduk di dua perahu. Ada nggak ketentuan untuk menjadi anggota? Tidak harus anak polisi, tidak harus anak pejabat, silakan semua bisa. Apa yang sudah dilakukan programnya? Itu misalnya kayak bakti sosial, giat-giat Jumat Barokah, bedah rumah, itu di daerah Garut. Intan, menarik sekali, muda, cantik, energi, kreatif. Kok mau sih gabung di sahabat polisi? Semuanya positif, baik, untuk mengedukasi mereka bahwa kita perempuan ini jangan takut untuk mengadukan apa yang telah terjadi sama kita. Kita bersama kembali dalam Bincang Hebat untuk kali ini. Nah, Bincang Hebat yang saat ini saya sudah bersama dengan favorit saya ngefans dengan yang satu ini, tapi siapa beliau? Sebentar ya, jangan penasaran dulu. Sahabat polisi. Saya ingin tahu sahabat polisi itu apa? Kenapa ada yang namanya sahabat polisi? Apakah hanya untuk keren-kerenan, hanya untuk backup biar deket dengan polisi, atau ada polisi di balik ini? Baik, kita ikuti perbincangannya. Selamat salam sehat dulu deh. Ya. Salam sehat dulu. Ketum dari sahabat polisi. Saya panggilnya Ketum Fonda. Kalau mau saya panggil Mas nggak sopan nanti. Iya. Ketum, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Kalau di TikTok kayaknya lincah banget sepertinya. Iya, kalau di TikTok kan ajang buat kita Ekspresi, ya. happy. Oke. Kalau di sini kita harus jaga wibawa sedikit. Oh begitu ya, jadi agak-agak zaim sedikit Iya. pemirsa. Bersama Ketum sahabat polisi agak jaim sedikit. Sahabat polisi itu siapa yang ngambil namanya tuh? Dulu tuh berapa tahun lalu tuh ada teman-teman yang aktivis-aktivis datang sama kita, katanya dia bilang kita sudah saatnya nih untuk membela polisi gitu loh. Akhirnya dia punya namanya sahabat polisi. Terus kalau kita daftarkan di SK Kumhamnya itulah Forum Perkumpulan Sahabat Polri. Forum Perkumpulan Sahabat Polri. Namanya ini kita sahabat polisi. Akhirnya dari situ kita berjalan pelan-pelan, ya bertatih-tatih lah. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa berkantor di sini. Ini kantornya cukup bagus. Nanti mungkin bisa di shoot sedikit ya. Karena dalam perjalanan itu panjang perjalanannya. Kalau diceritain nggak cukup 15 menit ini. Saya ketemu beliau yang selalu jadi mentor saya di belakang. Jadi sebelum saya di sahabat polisi sudah kenal beliau. Dan di ujung kemarin ada perubahan logo dan ada penamaan nama jadi sahabat polisi Indonesia, ketemu dengan beliau dan akhirnya kita bisa berkantor di sini semua. Jadi kantor ini sahabat polisi ini karena ada pembinanya, Pak Wibi. Sehat juga ya Pak ya. Nah, saya mau tahu nih Pak Wibi ngapain mau kasih kantor untuk sahabat polisi nih di sini Pak Wibi? Ya, terima kasih Mbak. Memang sahabat polisi itu saya lihat 3 tahun terakhir kan memang banyak kegiatan di luar. Dan Pak Ketum, Pak Fonda, sahabat saya udah lama di organisasi dulu. Saya bilang sama beliau, kantor ormas itu harus representatif karena ada marwah kan. Kita apalagi bermitra dengan kepolisian. Paling tidak kalau kita mau menciptakan satu organisasi yang mapan, yang mandiri, yang dicintai dan mendapat kepercayaan dari daerah, itu harus ada sesuatu yang representatif yang membuat mereka bahwa oh ini organisasi bener, tidak kaleng-kaleng ya kan, tidak berkantor di sudut gang ya kan, yang mungkin nggak jelas, apalagi berkantor di virtual office itu belum representatif, karena yang namanya organisasi itu harus nyata. Oke lah sekarang banyak membuat kegiatan di TikTok segala macam. Sebenarnya itu untuk hiburan ya, untuk membuat semacam komunitas di kalangan milenial lah. Iya. Tapi implementasinya harus nyata, gerakannya harus nyata, ya tidak tidak hanya pencitraan gitu loh. Dan saya lihat selama pandemi ini
Pak Ketum dengan jajarannya membuktikan bahwa gerakan-gerakan seperti Jumat Berkah, saya lihat juga kemanusiaan di mana-mana mereka lakukan tanpa kita komando kadang-kadang. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan, terutama bermitra dengan polisi. Kita tahulah sekarang ini sampai ke pelosok, sampai ke mana-mana, tidak ada yang nggak berkaitan dengan kepolisian, terutama untuk Kamtibnas ya, untuk mengamankan daerah. Dan banyak juga persoalan-persoalan yang memang kita harus fasilitasi, terutama di masalah hukum, di masalah ketidakadilan dalam hal penegakan hukum dan lain-lain. Itulah yang kita fasilitasi. Jadi luas. Organisasi ini memang namanya sahabat polisi, tapi untuk bergeraknya sangat luas, gitu kan. Terutama kembali lagi ke kemanusiaan tadi, ya kan. Nah, kantor ini kita buat sebagai rumah kita, makanya kita ciptakan suasana yang humanis, yang seperti bukan kantor yang serius. Tetap kerja dengan serius. Jadi ini kantor memanusiakan manusia. Memanusiakan gitu ya? manusia. Ya. Nah, teman-teman di sini enjoy, ya kan. Tapi tetap kita menerima keluhan, banyak menerima aduan, kita tetap fasilitasi. Oke. Seperti itu, Mbak. Jadi ini pembinanya luar biasa. Nih cocoknya pembina rasa menteri atau gimana nih? Memfasilitasi dengan lokasi office yang representatif ya. Artinya siapapun yang ada di sini, ormas-ormas harus berbeda karena harus memanusiakan manusia dan memanusiakan diri sendiri ya dari semua yang ada di sini. Ini kan tadi sampai mengadakan Jumat Berkah itu atas arahan pembina begitu? Kegiatan tersebut? Enggak juga, saya sih mengarahkan Atau spontanitas gitu? spontanitas. Itu dari teman-teman, spontanitas. Ya apa adanya ya kita bagi, ya kan. Kalau ada masker kita bagi masker, kalau ada sembako kita bagi sembako. Kalau ada kasih sayang berikan sayang. kasih sayang gitu. Iya. Oh gitu ya. Itu yang utama, ya kan. Kita juga akan membuat satu pelayanan publik umpamanya. Di lantai bawah itu kita lagi persiapkan. Nanti bisa di-shoot di sana, ada pelayanan publik dan kesehatan. Kebetulan kita juga ada klinik di lantai 1 yang tentang COVID itu, ya kan, ada imun booster, kita ajak kerjasama di bawah. Nah, artinya dengan adanya pelayanan publik, kita lebih terbuka ke masyarakat, apapun yang mereka mau butuhin, ya kan, tentang keluhan apapun yang berkaitan dengan kepolisian bisa kita fasilitasi. Oke, luar biasa ya. Support dari pembina tentang sahabat polisi, action plan-nya, kegiatannya, jadi bukan kaleng-kaleng ormasnya. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Ini benar-benar serius begitu ya, langsung terjun ke masyarakat. Baik, Pak Wibi selaku pembina mungkin akan ada arahan nanti ya bagi sahabat polisi. Nah, sahabat polisi saya mau tahu juga nih, sebelum dari Ketum nih, ada nggak ketentuan untuk menjadi anggota sahabat polisi itu mempunyai kriteria tersendiri, ada syarat, oh harus sarjana, oh harus punya anak polisi, oh harus punya relasi, oh harus muda, itu gimana nih? Siapa nih mungkin bisa dijawab? Kita bukan organisasi massa, tapi organisasi intelektual. Artinya di sini sumber ide dan gagasan, kreativitas, bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi yang mau masuk jadi anggota tidak harus anak polisi, tidak harus anak pejabat, tidak harus orang yang mempunyai akses, silakan semua bisa. Tapi memang rata-rata yang sudah mendaftar itu banyakkan anak milenial. Ya kita sambut karena memang ini era milenial buat mereka. Kita ajarin berorganisasi dengan benar, kita ajarin bagaimana praktek-praktek organisasi yang sehat, yang profesional seperti itu. Jadi seperti itu ya arahannya ya. Wah, ini luar biasa sekali. Pemirsa, luar biasa arahan dan juga support dari seorang pembina untuk Ormas Sahabat Polisi. Kita lanjutkan, saya mau tanya sekarang ke ketumnya nih. Pasti ketumnya juga mempunyai strategi tersendiri karena Ormas itu tidak lepas dari beberapa kegiatan yang harus bisa mendukung bahkan pada sisi kemanusiaan. Kita ikuti yuk.
Apa kata ketum berikut ini? Saya mau tanya ke ketumnya nih, Ketum Fonda. Sahabat polisi mendapatkan fasilitas tempat yang representatif. Tadi juga ternyata pembinanya mengatakan Pak Wibi bahwa spontanitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sahabat polisi itu tujuannya apa? Kok mengadakan acara bagi-bagi masker, sembako, terus juga membagi kasih sayang? Apa sih? Tujuannya sih satu ya, berbuat baik itu kan wajib. Dan yang paling terpenting itu kita ini kan sahabat polisi. Kami ini sudah berkomitmen menjadi sahabat polisi. Artinya kalau sahabatnya sudah berbuat baik, apalagi polisinya. Karena polisi itu penting dan harus dijelaskan terhadap masyarakat bahwa polisi itu tidak selama ini citra kan ada yang memang oknum yang jadi kurang baik di polisi kan. Mungkin dengan adanya kita sebagai sahabat polisi turun ke bawah langsung terhadap masyarakat, saya tetap bisa menjelaskan loh. Dengan kita mengadakan kegiatan sosial itu kita bisa ngomong bahwa polisi itu baik loh. Yang nggak baik itu oknum. Itu yang saya pengen pertegas terhadap masyarakat, dan masyarakat pun juga harus tahu dan mengerti kalau memang nggak ada polisi itu repot loh. Kita berhentikan deh satu hari ada polisi, apa yang terjadi gitu. Mungkin dengan kita lebih ke baksos, lebih kita berbagi Jumat Berkah itu mungkin akan lebih menyentuh. Itu Karena setiap Jumat dilakukan. setiap ini Jumat kita lakukan dan itu menjadi agenda wajib. Agenda Karena wajib. kan di dalam agama juga kan sudah, mungkin Ibu sudah tahu kalau bersedekah itu kan penting. Iya, saya selama ini sedekah dan sodakonya dengan senyum. Sama. Jadi kita biasakan setiap pagi datang jam 10, teman-teman itu ngaji dulu. Setelah ngaji saya baru rapat, baru dari situ kita beraktivitas. Itu kegiatan kami. Dan terkait dengan rekrutmen anggota, yang jelas saya mau ngambil anggota itu yang bagus, diutamakan yang milenial dulu ya. Ini bagus apanya nih? Bagus rupa aja gitu? Oh, bagus rupa itu penting. Karena kalau Oke. ada wanita cantik atau cowok yang ganteng-ganteng, teman-teman itu akan mengakibatkan feedback anggota di bawah juga akan bagus. Oh, ternyata di sahabat polisi ini berbeda ya, gitu. Artinya Dan kan beda dari ormas-ormas yang lain ya, ya, gitu ya. ganteng dan cantik kan relatif, Wow. ya kan, kayak gitu. Jadi saya mau tuh teman-teman tuh, kenapa tadi bilang TikTok terus media sosial, karena saat ini memang zamannya udah begitu. Digitalisasi Dan ya. saya wajibkan ke teman-teman bahwa harus wajib mempunyai akun media sosial. TikTok, Instagram, Facebook itu wajib. Karena dengan itu kita bisa ngeblas ke bawah, kita bisa memberikan informasi terhadap masyarakat pun juga enak gitu. Ya, jadi sahabat polisi juga ingin dikenal dong ya. Oh pasti, selalu. Kenapa? Karena kalau udah dikenal bicara apapun bisa didengar gitu. Nah, itu salah penting satu gitu. tujuannya itu. Itu tujuan juga ya Pak Pembina ya. Itu tujuan juga. Kalau kita nggak didengar sama sama para ya tertinggi, ya gimana kita mau diperhatikan dengan mereka. Makanya salah satunya kita berbuat sesuatu dulu. Menjadi sahabat polisi itu jangan mentang-mentang kita jadi sahabat kita arogan. Tidak. Saya pengen melakukan sesuatu dulu buat sahabatnya polisi itu. Mungkin setelah kita berbuat sesuatu yang baik, masih feedback juga baik ke kita. Kenapa sahabat polisi bukan sahabat masyarakat? Masyarakat, Jadi ada kesan sepertinya sahabat polisi ini hanya sahabat polisi aja dong. Terus masyarakat gimana? Apakah kalau ada masalah di kepolisian hanya yang dibela polisi aja, sementara ada masyarakat? enggak, itu gini. Kita ini kan organisasi dari masyarakat buat Polri. Oke. Artinya segala sesuatu yang mau permasalahan apapun yang masih kita bisa sampaikan ke Polri, kita masih bisa memfasilitasi. Oke. Kalau terkait sama sahabat polisi, karena kami berkomitmen menjadi sahabat polisi. Artinya nggak mungkin lah saya ini duduk di dua perahu. Tapi artinya bukan berarti hanya jadi sahabat polisi saja, tapi kita juga bersinergi dengan TNI, bersinergi dengan institusi lain gitu loh. Kita giat juga bareng banyak kan dengan yang TNI atau dengan institusi lain gitu loh. Ini kan apa sih artinya sebuah nama? Yang penting kita berguna buat negara inilah. Kita melakukan sesuatu yang berguna buat negara ini walaupun kecil gitu loh. Itu aja sih. Jadi tetap ya membaur ke masyarakat ya. Artinya kalau ada permasalahan di masyarakat, kesalahpahaman terhadap kepolisian, tugas dari sahabat polisi ini menyampaikan gitu ya. Menjadi mediator ya, gitu. Oke, ya itu mungkin penengah kita antara masyarakat dan Penengah Polri gitu ya. ya. Oke. Saya akan nanti berikan masukan nih seperti ini loh dari masyarakat gitu loh. Dan kita pun juga ada informasi di kepolisian yang harus disampaikan ke masyarakat, kita bisa menjadi memfasilitasi juga untuk ke bawah, bantu. ke masyarakat. Ini begini loh gitu. Oke. Tergantung program apa yang harus disampaikan tuh aja. Iya, Ketum Ponda. Tadi kan ada kegiatan tuh yang disampaikan Pak Wibi juga, Jumat Berkah, bagi-bagi masker dan lain sebagainya. Itu dananya dari mana?
Selama ini alhamdulillah kita Pasti kan jadi tanda tanya nih, ini sahabat polisi dapat dana dari mana ya melakukan kegiatan? Apakah ada di balik itu ada polisi-polisi gitu? enggak, kita ini teman-teman ini kan banyak juga ada yang pengusaha. Kita juga ada beberapa usaha yang kita bekerja sama nih sama Pak Pembina juga kan, kita juga ada usaha. Dan kita juga ada uang dari teman-teman juga yang para pengusaha. Jadi kita galang, kita Share gitu share. ya. Selama kita masih mandiri dan tidak harus meminta, kita keluarkan yang ada. Itu prinsip kami. Jadi kami tidak mau merepotkan polisi juga gitu. Kami ini adalah organisasi mandiri berbuat baik ke masyarakat yang sudah berkomitmen menjadi sahabat polisi Indonesia. Oke, Gitu aja. wah, luar biasa. Pemirsa, sahabat polisi ternyata bukan hanya bersahabat dengan polisi saja, tetapi juga kepada masyarakat, kepada TNI, dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak perlu khawatir bahwa sahabat polisi bukan hanya milik polisi saja, milik masyarakat juga. Jadi kalau Anda ingin bersahabat, bersahabatlah dengan sahabat polisi. Nah, sekarang saya mau tanya ke sekjennya nih. Sekjen kalau di organisasi itu biasanya mesin ya, mesin penggerak ya di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau di sahabat polisi, sekjen Mas Joni ini apa nih yang sudah dilakukan sebagai mesin penggerak? Apa yang sudah dilakukan programnya dan apa yang akan dilakukan? Oke. Saya coba jawab ya. Untuk kesekjenan ini, saya sendiri ada program kerja untuk seluruh divisi. Karena Oke. kan di sahabat polisi ini bukan hanya ketum dan bendahara atau sekjen, melainkan ada divisinya. Seperti divisi hukum Kaintan, divisi humas Kaokan, divisi lain seperti divisi cyber dan divisi ekonomi dan bisnis. Jadi di sini tugas kesekjenan adalah memberikan atau merangkul mereka untuk membuat program, dan kita jalankan program itu secara bersama-sama. Contohnya program-program apa yang udah dibuat, itu misalnya kayak bakti sosial, giat-giat Jumat Barokah, dan kita juga sudah melakukan bedah rumah itu di daerah Garut. Nah, kalau untuk kedepannya program dari sekjen dan divisi lain itu apa? Otomatis kita pengen sahabat polisi ini menjadi suatu organisasi yang besar dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, di sini ini kan kita fungsinya menjembatani antara polisi dengan masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bakal bekerja sama, bermitra strategis dengan beberapa lembaga non-Polri juga. Contohnya kita bekerja sama dengan BNN, kita kerjasama dengan BNPT, dan ada lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Jadi untuk menghidupkan Iya. organisasi ini banyak bekerja sama dengan beberapa pihak Oke. begitu ya, Iya. BNPT, terus BNN, Iya. dan mungkin akan dengan yang lainnya lagi Iya, begitu. Tidak betul. menutup kemungkinan juga dengan pemerintahan yang lain. Iya. Dengan BUMN ada? BUMN kita kerjasama sejauh ini sama Mungkin akan begitu. akan sih. Oke, iya. Di era COVID-19 ini nih, ada perbedaan nggak sih untuk melakukan satu kegiatan dengan sebelum adanya COVID-19? Oke, mungkin lebih ke ruang geraknya. Iya. Ruang gerak kita itu lebih dibatasin sih. Oke. Kalau dulu kan kita terjun ke lapangan itu dengan semua relawan pun atau semua anggota itu bisa. Tapi dengan adanya COVID ini, ruang gerak kita menjadi terbatas. Jadi kita mau berbuat baik pun kita harus melihat jangan sampai menimbulkan suatu kerumunan. Oke, tapi bukan berarti adanya pandemi COVID-19 ini nggak berbuat apa-apa, Bukan. berhenti gitu, nggak ya? Enggak, kita terus komit dan konsisten. Oke, sukses selalu ya Mas Iya. Joni Sekjen ya. Iya. Semoga Sekjennya ini generasi milenial semakin semangat ya. Iya. Jadi terus beraktivitas, terus berbuat untuk masyarakat ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya-tanya kepada bagian legal, bagian hukum di sahabat polisi. Ada Mbak Intan, sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, yang satu ini adalah bukan hanya pemanis, tapi memang manis beneran ya. Bukan hanya pemanis di sahabat polisi ya. Ini netizennya banyak loh penggemarnya loh di TikTok ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu kontennya adalah buat TikTok ya. buat TikTok. Mbak Intan di bagian legal. Iya. Nah ini kan Divisi hukum. marak digitalisasi. Bahkan ada media sosial mulai dari Instagram, Twitter, terus juga Facebook, TikTok. Kalau ada bully dari netizen, dari masyarakat tentang action plan, tentang kegiatan dari sahabat polisi itu biasanya menghadapinya gimana tuh?
Tentunya dari netizen pastilah ada pro dan kontra ya untuk sahabat polisi. Kita sih sejauh ini masih santai aja, nggak terlalu ditanggapi serius karena kita anggap haters itu bagian dari kita supaya kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Segala kritikannya kita terima semua sih. Jadi nggak karena sahabat polisi ada yang ada haters langsung dikasuskan gitu, dilaporkan gitu. Enggak ya. Gitu sih. Menghadapinya santai ya. Santai, Mbak Intan biasanya menghadapinya ada senyum gitu ya. senyum aja. Disenyumin aja gitu. Salam santuy. Iya, banyak sekali kan netizen-netizen yang apa nih duit dari mana dan sebagainya. Kita sih balasnya dengan giat-giat aja sih, giat-giat positif. Nanti dengan sendirinya mereka bisa mengambil kesimpulan apa sih itu sahabat polisi dan fungsinya. Itu Terus pertanyaan apa lagi yang biasanya muncul dari netizen? Pertanyaannya ya itu seperti kenapa sahabat polisi, kenapa nggak sahabat masyarakat dan sebagainya. Tentunya kan kita sudah masyarakat, kita semua ini masyarakat. Gitu. Nggak mungkin kan kita dari masyarakat untuk masyarakat. Justru kita sahabat polisi adalah jembatan dari masyarakat untuk ke Polri gitu. Oke. Kadang kan beberapa masyarakat, Kak Intan, gimana nih kalau ada kasus-kasus begini ya, kita kasih edukasinya. Seperti itu. Kadang mereka kan mau langsung ke kepolisian tuh bingung gitu kan. Mereka nanya lah ke kita, gimana sih Kak Intan kalau ada kasus begini. Nah, kita sebagai divisi hukum dari Sahabat Polisi Indonesia menjelaskan, memberikan edukasi gitu. Mengarahkan Kalau gitu, kalian membantu ya. mengalami KDRT, pasalnya seperti ini, kalian harus begini, seperti itu. Itu kan bicara ranah hukum. Jadi Intan ini ada background hukum juga? Ada, saya kebetulan lawyer. Sarjana hukum dan lawyer. Oh gitu ya. Jadi saya mau dijadiin dong. Saya dipengacarain dong. Dikasusin. Oh gitu. Intan, menarik sekali. Muda, cantik, energi, kreatif. Kok mau sih gabung di Sahabat Polisi? Sebelumnya memang. Apa karena honornya menarik begitu? Oh enggak. Organisasi ini enggak ada masuk uang dan sama sekali ya. Kita benar-benar loyalitas kita aja untuk berorganisasi. Kebetulan basic saya juga sering di beberapa organisasi itu sudah banyak. Di Sahabat Polisi melihatnya semuanya positif, baik, tentunya jadi motivasi untuk saya. Oke, karena memang cinta begitu ya? Cinta. Suka berorganisasi Suka juga. berorganisasi. Oke. Kenapa di divisi hukum melihatnya sekarang banyak sekali, terutama di perempuan-perempuan zaman sekarang banyak mengalami KDRT dan sebagainya. Mereka takut untuk speak up, seperti itu. Kenapa saya mau di divisi hukum untuk mengedukasi mereka bahwa kita perempuan ini jangan takut untuk mengadukan apa yang telah terjadi sama kita. Oh, jadi seorang perempuan jangan mau hanya diberdayakan Betul. gitu ya, tapi bagaimana memberdayakan diri gitu. Seperti itu. Apalagi sekarang di zaman-zaman milenial ini kan kayak anak-anak dasar-dasar Pancasila aja sering terbalik-balik untuk baca Pancasila. Nah, divisi-divisi hukum di sini fungsinya mengedukasi masyarakat bahwa sadar dan cinta undang-undang di negara Republik Indonesia. Oke, menarik sekali. Seperti Thank you Mbak Intan, sukses selalu, semangat ya di Sahabat Polisi. Pemirsa, itu divisi hukum, bagian legal ya. Jadi bagaimana menghandle haters, bagaimana ada pertanyaan menjawab yang berkaitan dengan sisi hukum. Dan menariknya, sosok wanita muda yang satu ini mengedukasi sesama perempuan. Jadi perempuan juga harus melek hukum, melek digitalisasi. Menarik sekali. Selanjutnya kita ikuti untuk perbincangan selanjutnya. Saya akan kembali kepada Ketum. Seperti apa beliau sosok Ketum yang menaungi seluruh anggota organisasi yang ada di Sahabat Polisi. Selanjutnya siapa? Sosok dari Ketua Umum Sahabat Polisi. Pastinya beliau bukan orang sembarangan ya. Siapa sih yang nggak kenal sama Bapak Fonda? Awalnya saya menjadi penggemar beliau di salah satu media sosial. Saya suka tuh, oh ada Bapak Fonda. Sampai saya kirim message ke salah satu Sahabat Polisi. Saya mau bergabung dong di Sahabat Polisi, gimana ya? Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum direspon.
atau mungkin terlewat. Baik. Ketum, yang menjadi sahabat polisi ini kan menarik sekali, generasi-generasi milenial, muda. Tadi kegiatannya dilakukan mulai dari Jumat Berkah dan lain sebagainya. Bahkan menarik sekali ada bedah rumah. Itu memang targetnya dari sahabat polisi apa? Apakah mau ada program bedah rumah yang lainnya lagi terus biar dapat sponsor gitu? Ya itu kan mengalir saja. Nanti kalau kita terus berbuat baik, mungkin juga yang punya dana atau punya dana berlebih pun juga akan care lah sama kita kan. Ada feedback positif lah pasti yang jelas. Terus juga saya juga boleh ke himbauan nih. Oh, ini tapi sebelum himbauan, saya mau tahu dulu nih kan ketum untuk menjadi ketum di sebuah organisasi itu tidak mudah. Ya, pasti harus mempunyai kredibilitas, mempunyai skillnya macam-macam, bukan hanya public speaking ya. Itu sebetulnya berawal dari mana kok bisa terpilih menjadi ketum? Apa nggak salah pilih ini pembinanya? Jadi gini, pembina sering arahkan ke saya. Saat ini saya masih menjadi ketua umum dan teman-teman mungkin saat ini masih nyaman sama saya. Karena saya berusaha menjadi, kadang-kadang saya menjadi abang, kadang-kadang saya menjadi bapak, kadang saya menjadi kawan. Jadi saya tidak menerapkan ketua umum yang arogan. Nggak kaku gitu ya? Kaku. Saya selalu melempar ke teman-teman milenial yang di umurnya jauh di bawah saya. Kebayang nggak saya usia sudah, ya nggak usah disebut lah ya. Tapi teman-temannya anggota kita yang milenial, yang masih kuliah, dia ada yang lulusan Trisakti, Binus, dan mahasiswa yang lain. Otomatis cara berpikirnya tuh lebih kritis daripada saya. Dan wawasannya kadang-kadang juga lebih hebat daripada saya. Dan saya selalu ngelempar di forum itu, silakan teman-teman saya kasih kepercayaan untuk bisa bersuara dan bisa punya ide untuk dituangkan di dalam nanti untuk program kerja gitu. Dan akhirnya ternyata mereka lebih hebat. Dan mereka tuh lebih inovasi karena mungkin mereka sering banyak baca. Nah itu yang saat ini menjadi menjadi pemimpin anak-anak nyaman. Karena eranya sudah berbeda nih Bu saat ini. Saat ini kan yang kita pimpin udah ke generasi Z gitu ya. Iya. Milenial udah Z, kita menghadapi 4.0. Iya, kita harus fleksibel. Kalau kita arogan nggak bisa. Kita akan ditinggal sama mereka dan buat mereka kan saat ini apa sih berorganisasi, apa sih menguntungkan buat mereka kan? Jarang-jarang lah teman-teman ini yang milenial itu yang benar-benar loyal gitu terhadap organisasi. Nah kita setelah ada banyak antusias teman-teman yang mau gabung ya kita harus akomodir dengan baik. Nah itu dia, generasi milenial ini kurang tertarik akan ormas. Nah saya tuh kok merasa tertarik, kenapa kok mau nih generasi muda bergabung di sahabat polisi, di organisasi lain nggak mau, masih kurang tertarik. Apa karena ada ketumnya gitu? Ketumnya berjiwa muda. Oh, ketumnya berjiwa muda ternyata. Harus nggak, sisi agama juga penting. Jadi ada strategi tertentu dong ya? Agama juga penting, harus kita tanamkan terhadap teman-teman bahwa berdoa itu penting, sedekah itu penting. Kita tetap kasih tahu sama mereka, kita tidak bisa berdiri kalau kita tanpa doa kita dan orang tua, itu penting banget. Nah nanti kemudian kita kaitkan dengan kehidupan dia sehari-hari dong. Dia yang gimana-mana kan semua kan handphone, ya kan? Oke ya. Otomatis saya juga harus dipaksa, harus bisa dan mau untuk ikuti medsos. Contohnya, kalau tidak ada medsos, ibu tidak akan kenal saya. Toh. Oh gitu ya? Betul nggak? Saya kan penggemarnya ya? Ya, masuk kan ke ranah itu, kita seolah-olah kita jadi mereka deh. Akhirnya mereka nyaman juga di kita, gitu. Dan saya juga terus selalu tegasan terhadap mereka di milenial. Saya lihat juga menghimbau sama mereka bahwa setelah mereka menjadi sahabat polisi itu, jangan menjadi arogan. Karena teman-teman, misalkan orang-orang tuh udah dengan sahabat polisi, artinya berarti kan kepentingan polisi, kepentingan apakah dia punya masalah, atau kepentingan dia pengen berbuat sesuatu ngelibatin polisi, pasti ada suatu kepentingan. It's okay itu kepentingan, tapi harus ada kepentingan yang berbuat sesuatu baik buat bangsa dan negara. Baik buat institusi Polri, itu sih yang ditanamin. Jadi saya himbau buat teman-teman milenial yang dimanapun berada, seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia, di DPW, DPC, menjadi sahabat polisi ini harus lebih baik, lebih taat aturan. Kita harus takut, kita jangan, contoh kecil, jangan langgar lampu merah deh. Mentang-mentang sahabat polisi kita lampu merah, ya kan? Kita langgar aturan. Ingat bahwa panglima tertinggi di negara ini adalah hukum. Jadi kita harus taat hukum dan melek hukum. Seperti apa yang tadi bilang oleh Kak Intan, harus melek hukum. Milenial juga harus melek hukum, wajib. Gitu. Contoh bermedsos harus hati-hati dalam posting, karena ada UU ITE. Itu sih yang saya himbau kepada teman-teman, semakin tinggi itu harus semakin hati-hati.
Semakin tinggi harus semakin hati-hati. Semakin hati, pasti. Karena pasti kita dilihat, oh ini mentang-mentang sahabat polisi boleh begini, boleh A, boleh B. Justru saya itu nggak mau. Ada beban tersendiri nggak? Karena menjadi sahabat polisi nggak boleh neko-neko. Sangat jadi beban. Dituntut saya untuk belajar lebih baik dan lebih baik. Kenapa? Segala sesuatu kita lakukan salah, bully. Misalnya tujuannya benar, tapi ternyata itu salah buat teman-teman, salah juga buat kita. Jadi saya lebih baik, lebih banyak berintrospeksi diri. Apakah saya ini sudah baik atau lebih baik setelah menjadi sahabat polisi gitu. Oke. Itu harus selalu belajar setiap hari dan dimasukkan dari teman-teman. Gimana sih caranya bisa lebih baik dan terbaik menjadi sahabat polisi ini gitu. Memang seorang ketum mau gitu menerima masukan kritik dari anggota atau dari masyarakat? Kalau tidak diakomodir itu kritik, kita tidak adopsi itu, saya tidak akan bertanya ketua umum. Arogan, mungkin dulu bisa, sekarang nggak bisa. Dari tahun berapa sih menjadi ketum? 2017 ya Pak, saya 2017 berdiri, kita diriin ini dari bawah banget ke atas. Ya alhamdulillah lah, saat ini bisa ada di sini gitu. Mungkin Pak Pembina juga tidak akan menarik saya untuk di sini. Kalau saya tidak berpotensi itu Pak. Potensi kan dari mana saja, bukan berarti saya pintar, tidak. Saya ini tidak pintar, tapi saya bisa mengayomi teman-teman deh. Ayo yuk kita dirikan nih sahabat polisi, ini begini loh. Akhirnya teman-teman paham dan kompak. Itu nggak mudah ya meyakinkan orang mau bergabung di sahabat polisi, apalagi notabene tidak ada honor gitu ya? Ya. Ada nggak sih honor atau transport gitu? Kalau itu internal kita, Oh, gitu kalau ya? gaji nggak ada. Oh, nggak Tapi kan tidak menutup kemungkinan, namanya kita dekat dengan sebagai namanya sahabat polisi, kerjaan itu ada. Artinya kerjaan mau di bidang hukum, kerjaan mau di bidang bisnis, karena kita ada beberapa divisi, gitu. Yang jelas kita tetap sesuai ADRT ya Pak Pembina ya. Kita jalankan semua sesuai ADRT. Oke. Insya Allah kita persempit masalah, kita hilangkan masalah. Dan kita pengen target kita tahun ini kita udah take off terbang karena di awal tahun kita pindah ke gedung ini, kita memulai lagi lembaran baru, pengurus yang baru, sekjen yang baru, divisi semua yang baru. Oke. Memang sebelumnya ada ya? Sebelumnya ada sekjen yang lama pas pertama berdiri, tapi dinamika organisasi kita ganti dan kita alhamdulillah menemukan sekjen terbaik. Ini milenial, S2, akunting, jago hitung duit. Wow, nanti hitungin kehidupan itu saya penting, ya. duit. Duit itu penting ya kan. Untuk mengatasi masalah dari segala masalah ya Pak Sekjen ya. Jadi tolong saya juga minta dukungannya dari teman-teman, dari Ibu juga, dari ini udah luar biasa nih. Luar biasa nih, wawancara kita hari ini luar biasa. Biasa di luar wawancara. Wah, digali bener nih. Saya juga terima kasih juga sama Pak Pembina. Sekarang saat ini kami juga lebih percaya diri dan kita yakin kita bisa menjadi besar dan lebih baik. Oke. Itu Ada aja. wacana nggak membuat program nantinya sosialisasi kepada sahabat polisi Ghost to Campus begitu? Karena kan banyak nih dari contoh di salah satu, kebetulan saya aktif di salah satu university, ada bagian fakultas hukum atau fakultas apa untuk mengedukasi. Sudah ada itu. Sudah ada. Sudah ada, termasuk kita bekerjasama nanti dengan BNN juga. Salah satunya itu gitu. Tapi karena memang era pandemi ini, ya semua gate kita dibatasin ya. Kumpul-kumpulnya itu, contoh misalkan kita biasa seminar, kita jadi webinar kan gitu. Tapi nanti Pasti. semoga badai segera berlalu gitu ya. Harus berlalu. Nah, kalau badai sudah berlalu nanti ya hostnya kan ini ya. Kalau badai berlalu, segera berlalu, cinta pun bersemi. Oh, itu dia. Iya kan? Kalau cinta sudah bersemi, bahagia semua ya kan? Bahagia ya. Duit pun datang. Iya. Jadi bersemi karena cinta, bertahan Oh, karena cinta betul. ya, cinta organisasi. Gitu. Cintanya kan luas. Iya. Jadi kalau dengan ketum berbicara masalah cinta organisasi luas. Sepertinya nanti. Kalau konkret itu tertuju seseorang. Kalau ini gitu. kan ini buat semua dulu nih Pak, ya kan? Mencintai organisasi, mencintai Polri, mencintai semua pengurus. Anggota kita cintain semua. Oke. Nah, Pasti mencintai kompak. Polri ini ada nggak agenda tersendiri setiap seminggu sekali meeting dengan pihak Polri atau dengan Kapolri atau dengan TNI, itu ada agenda sudah? Ada agenda, selalu pasti saya reportkan juga kegiatan kami terhadap Polri. Jadi hobinya ngerepotin ya? Oh, iya. Repotin semua, pusing. Oke, iya. Mungkin ada juga yang mau disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan salah paham. Sahabat polisi itu apa, ngapain, kenapa harus ada sahabat polisi? Seperti yang di awal tadi saya sudah tanyakan. Terus ini bisa bertahan, yakin nggak nih sahabat polisi bisa bertahan selamanya? Wajib, karena saya mau semua masyarakat ini menjadi sahabat polisi.
Kalau semua masyarakat menjadi sahabat polisi, damai nggak? Semua tahu aturan kan? Betul nggak? Saya mau buat teman-teman yang milenial juga bergabunglah di sahabat polisi. Mari bergabung bersama kami menjadi sahabat polisi. Udah itu aja. Ada syaratnya? Syarat Mungkin pasti kriteria harus menyerahkan KTP, surat nikah gitu. Kalau itu pasti, KTP itu pasti, Oh, gitu. ya kan? Kan kita juga hindari namanya polisi, ya kita juga screening lah. Kita punya aturan sendiri untuk meng-screening itu. Yang jelas harus baik dan soleh dan soleha. Harus warga negara Indonesia. Yang baik dan soleh dan soleha. Oke. Kalau sudah baik, tidak akan bikin onar dong. Tidak akan ada organisasi yang malak-malak deh gitu, yang aneh-aneh di lapangan, enggak lah. Kalau semua sudah tertanam di jiwanya memang baik, insya Allah membuat organisasi lebih baik. Jadi sahabat polisi bukan organisasi yang suka malak, bukan organisasi preman yang bertopeng dan berlindung di kepolisian atau Polri ya. Tapi kalau dikasih mau dong. Oh, siapa sih yang mau dikasih uang? Betul nggak Pak Pembina? Ya teman-teman kasih uang mau aja, tapi uang apa dulu nih gitu kan. Oke. Terus jelas kalau untuk kegiatan dan lain-lain silahkan. Oke. Jadi itu sahabat polisi yang bukan hanya berlindung di balik logo Polri, sahabat dengan Polri, tapi memang murni karena kemanusiaan dan juga ingin berbuat ya untuk bangsa dan negara ini. Amin. Oke, mungkin di akhir sesi ada yang mau disampaikan untuk masyarakat luas di seluruh provinsi, pengurus di seluruh provinsi dari sahabat polisi tersendiri. Buat teman-teman DPW dan DPC dan seluruh anggota sahabat polisi Indonesia dimanapun berada, semoga teman-teman semakin solid dan sabar menjalankan organisasi ini, dan saya harap teman-teman ke depan di tahun ini ke depan kita lebih bisa mengembangkan lagi ke seluruh pelosok yang ada di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, kita ingin tahu juga nih, mungkin ada himbauan, masukan dari sosok pembina Pak Wibisono kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada TNI, dan tentunya masyarakat umum. Pak Wibi mungkin sebagai sosok pembina bisa memberikan himbauan atau masukan atau ada yang mau disampaikan Pak? Silahkan. Ya, baik. Mungkin pertama ke masyarakat dulu ya. Buat masyarakat, jangan takut kalau ada masalah tentang apapun yang berkaitan dengan hukum, kita bisa bantu. Itu pertama. Kedua, kita berusaha lah memfasilitasi kebuntuan. Karena apapun masalah itu kan sebenarnya terjadi karena kurang adanya komunikasi. Apalagi kalau ada dua orang berseteru itu pasti ada yang buntu di mana kita bisa bantu. Yang ketiga, kita terus akan menggerakkan seluruh komponen yang di dalam sahabat polisi dan pengurus sampai ke daerah-daerah untuk terus membantu apa yang dibutuhin masyarakat, dan itu sudah kita lakukan. Kemarin juga kita banyak sekali volunteer di daerah-daerah, termasuk yang digerakkan oleh Ustadz Taki Malik umpamanya. Itu luar biasa, sampai ke daerah banjir kita udah lakukan kemanusiaan. Nah, khusus untuk kepolisian, kita menyadari banyak sekali oknum yang tidak tidak kooperatif lah ya, tidak bisa mengayomi masyarakat. Kita menyadari itu, masih ada lah beberapa. Tapi kita berharap polisi kan semboyannya kan mengayomi masyarakat. Artinya polisi itu ada di tengah-tengah masyarakat, terutama di fungsinya sebagai keamanan, ketertiban, dan sebagai pelayan masyarakat. Saya berharap polisi harus lebih humanis, ya kan? Apalagi sekarang dengan Kapolri yang baru, ada satu tagline-nya adalah persisi. Persisi itu artinya kita menempatkan pada posisinya, bahwa fungsi dan tugas polisi kembali lagi ke pelayanan, mengayomi, dan terutama di masalah hukum supaya tidak ada juga tebang pilih dan keberpihakan. Hukum itu harus berkeadilan, apalagi semua muaranya kan bakal ke pengadilan memang, tapi di tempat kepolisian itu tempatnya memasak. Jadi ibarat dapur itu tempatnya memasak, di kejaksaan tempatnya menyajikan. Nah, begitu di pengadilan itu tempatnya
kita menerima masakan itu ya, tapi dengan rasa adil gitu loh. Artinya masyarakat juga merasakan keadilannya di pengadilan itu. Tapi kalau memasaknya nggak benar, itu akan kebawa itu sampai ke pengadilan. Nah, saya berharap teman-teman di kepolisian dan sahabat polisi, terutama di bidang hukum, Mbak Intan, bisa memfasilitasi itu semua. Bisa membuat satu komunikasi yang ada timbal balik lah, tidak komunikasi yang sepihak seperti itu. Ya, ke depan saya yakin dengan Kapolri yang baru ini, saya berharap lebih bisa maju ya, dan lebih bisa kembali lagi mengayomi tadi, dan lebih bisa presisi itu. Oke. Itu presisi itu luar biasa. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Wibi selaku pembina. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi terakhir ini akan juga ada yang disampaikan oleh ketum dari Sahabat Polisi. Kami ucapkan selamat bertugas buat Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kami Sahabat Polisi mendukung dan mengawal semua program kerja Bapak. Salam presisi. Baik. Demikian bincang hebat kita dengan Sahabat Polisi. Jangan lupa like, subscribe, klik lonceng berikut ini, share agar perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat luas, Polri dan juga TNI. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Bena Rangkuti dan kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam persahabatan.